presentasikan hasil tugas kami, yaitu membuat bisnis dalam mata kuliah entrepreneurship, di mana kami di sini membuat bisnis yaitu bisnis es bodong. Dari mana untuk memulai presentasi kali ini, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya General Finale Syandi. Saya Sirus, saya jadi Muli. Selanjutnya akan dimulai dari company profile dari perusahaan kami terlebih dahulu, di mana perusahaan kami bernamakan yaitu Bodin. Bodin itu merupakan singkatan dari Bodin Dingin. Dari mana dalam company profile ini kami merupakan perusahaan Bodin produsen es bodong berkualitas dengan berbagai pilihan rasa yang menggoyang lidah. Es bodong kami dibuat dengan bahan-bahan alami dan segar, dipadukan dengan es serut dan alpukat yang lembut, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan nikmat dan nikmat. Kesegaran es bodong kami kapan saja dan di mana saja. Nah, di sini untuk struktur organisasi dari kelompok kami, saya sendiri yaitu Renato sebagai direkturnya, saya Direktur sebagai pemasaran, dan Jadi Ibuli sebagai keuangan. Untuk bisnis model kanvas dari kelompok kami, di mana customer segment yang kita tuju adalah semua kalangan baik laki-laki dan perempuan berusia sekitar 5 sampai 60 tahun di daerah Jabodetabek. Untuk customer relationship-nya adalah menanyakan kepuasan terhadap pelanggan, memberikan variasi hiburan secara jelas plastik yang digunakan. Untuk channel-nya untuk masalahnya kita menggunakan WhatsApp, Instagram dalam bentuk foto atau poster, dan juga langsung melalui mulut-ke-mulut. Untuk value promotion-nya yaitu merupakan produk kami merupakan sebuah es bodong yang terdiri dari es krim berisi roti ketan hitam dan kaca Cina. Di mana selanjutnya kayak aktivitasnya adalah menambahkan label logo di gelas plastik dan memasarkan produk dengan internet. Untuk kayak resource-nya itu terdiri dari sumber daya manusia yaitu saya sebagai direktur yang memberikan perintah dan juga dokumentasi, terus ada sebagai pemasaran dan melayani pembeli di tempat, lalu jadi sebagai keuangan yang mengelola uang, modal dan keuntungan, terus ada peralatannya mulai dari kompor, sendok kayu, baskom, panci dan juga scoop. Terus untuk kayak partnersnya dalam bahan-bahan kita membeli bahan-bahannya dari toko bahan kue bulan sebagai penyedia bahan baku es krim, toko beras Lubrina sebagai penyedia bahan baku ketan hitam, Alfamart sebagai penyedia bahan baku roti, dan JPK Pasar Minggu sebagai penyedia bahan baku Pancasila. Untuk strukturnya, biaya investasi yang kita keluarkan ada 160.000 untuk biaya tetapnya itu sebesar 300.000 dan biaya variabelnya sebesar 400.000. Dan revenue streamnya yaitu menjual langsung di kami memiliki sifat marketing yang melakukan iklan gratis dengan menggunakan media sosial. Untuk latar belakang kenapa kita menjual es bodong, yang dimana kita melihat potensi pasar yang luas dan minat konsumen yang tinggi terhadap es bodong, di mana kami melihat peluang besar untuk mengembangkan bisnis es bodong ditambah dengan lingkungan di Jakarta yang panas membuat es bodong menjadi salah satu makanan yang diminati. Dengan membuat sebuah varian rasa yang dimana membuat es bodong memiliki rasa alpukat, membuat harga dari es bodong memiliki rasa alpukat, membuat harga dari es bodong terjangkau dan memberikan pelayanan prima. Kami yang kita mengenai minat konsumen yang lebih luas. Fokus kami adalah inovasi produk, kualitas dan kepuasan pelanggan untuk menjadikan bisnis produk kami diminati dan dibeli oleh banyak orang. Kami akan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran membangun merek yang banyak diketahui oleh orang banyak. Untuk penjelasan produk kami, es bodong merupakan atau sering disebut juga es puter adalah salah satu hidangan penutup khas Indonesia yang sangat populer. Rasa manis dan segarnya membuat es bodong menjadi pilihan yang tepat untuk menghilangkan dahaga, terutama saat cuaca panas. Es bodong berasal dari bahasa Madura yang berarti tunggal. Hal ini mengacu pada cara pembuatan es bodong yang unik, yaitu dengan memutar adonan es di atas cetakan hingga membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Proses pembuatan ini menghasilkan tekstur es yang lembut dan kenyal. Untuk bahan-bahan utamanya terdiri dari santan, gula, biji mutiara, alpukat, topping dan topping-topping lainnya seperti kacang ataupun seres dan lain-lainnya. Untuk es bodong sangat populer di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Es ini mudah ditemukan di berbagai tempat seperti pasar tradisional, warung makanan hingga pedagang keliling. Selain itu, es bodong juga sering dijadikan sebagai menu takjil saat bulan Ramadan.
selanjutnya cara membuat SPOD. Yang pertama, tentukan bahan-bahan sebagai berikut. Pertama, gula pasir 2 gram jika saat ada lapar. Kedua, laluan semua bahan tersebut. Tunggu hingga semuanya tercampur, mengisi tercampur merata. Setelah itu campurkan masukkan yang sudah larut. Ketiga, setelah semuanya tercampur, kemudian dimasukkan ke dalam wadah lalu diputar-putar dengan dilapisi es batu di bagian luarnya supaya esnya menjadi ketemuan. Yang keempat, setelah mengumpul tinggal ambil es podeng lalu sajikan menggunakan gelas plastik. Bisa ditambahkan dengan topping seperti roti, mutiara, susu dan kacang. Ini video pembuatan es podeng. Selanjutnya, pembuatan dari SPOD. Yang pertama, menggunakan bahan dari 2 buah yang berkualitas. Yang kedua, tanpa pemanis buatan. Yang ketiga, rasanya yang manis, gurih, serta topping yang bervariasi. Target pasar kami dengan mengutamakan kualitas, rasa, dan harga yang terjangkau. Kami memilih beberapa kelompok konsumen utama seperti pelajar, mahasiswa, dan juga kalangan masyarakat lainnya. Dengan target konsumen yang luas, kami yakin usaha SPOD akan dapat berjalan seperti yang diinginkan, sekaligus menjadi pilihan minuman yang disukai di berbagai kalangan. Untuk target usia dari mulai usia 5 tahun hingga 60 tahun usia. Di sini ada gambaran modal awal, bahan-bahan, mesinnya, gula pasir, uben, santan kelapa, alpukat, daun mutiara, daun tawar, santan hitam, kacang tanah. Estimasi penjualan per hari 100 cup kali 100. Nama barang putih, standar, beli, roster, kompani, plan, kentong, pintu plastik, dengan surat jualan, rugi, ada ini dokumentasi yang Terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang ingin bertanyakan nanti boleh dipersilakan. Silakan. Tanya buat mana? Buat apa? Kawan-kawan dari itu bedanya apa yang kesulitan yang dihadapi yang pertama tentu saja cuaca, dimana pada akhir bulan ini biasanya kan cuacanya hujan, saat penjualan juga pada pagi hari itu hujan, tapi untungnya pada siang hari sedikit panas jadinya banyak terjual. Terus dan juga masalah ada masalah-masalah yang lain, contohnya scope-nya yang tidak ada, jadi kami harus beli, terus kami jadi tidak tahu takaran sebenarnya dari produk tersebut sehingga mengalami kerugian. Saya bertanya, apa sih bedanya es puding kalian sama es puding di luar sana tuh? Perbedaan es puding perbedaan es puding kami dengan es puding yang lainnya itu terletak pada es krimnya, di mana es krimnya itu kami kan biasanya alpukat itu dijadikan sebagai topping, tapi kalau misalkan di es puding kami alpukatnya itu dicampur dengan esnya, jadi si esnya itu udah berasa alpukatnya, udah menjadi rasa alpukat. Terus pas kata different entrepreneurship itu kalian memperoleh kerugian atau untung? Rugi berapa ya? Sekitar 250. Oh ya. Dah. Ada paling besar tapi jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kurang lebihnya saya akan tutup persen dan tutup. Kenapa namanya SPOD? Apa kalian tidak bisa
di nama brand lain. Kenapa harus Espo dan kenapa yang lebih menarik? Yang lebih menarik dalam emang namanya sport ya dari sananya. Namanya atau kenapa produknya? Namanya bukan Espoder, namanya Podin. Nama produknya Podin. Oh, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup presentasinya di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.